Halo teman-teman, hari ini saya akan membuat tanaman gantung krokot di botol dan di toples plastik. Saya membuat lubang-lubang yang tidak sejajar ya, sehingga lubang di atasnya tidak sejajar dengan lubang di bawahnya. Lalu kemudian saya mengisinya dengan tanah yang subur dan saya mulai menanam krokot yang saya telah tanam sebelumnya dan menjadi banyak. Saya kepengen sekali membuat tanaman gantung untuk menambah koleksi yang sudah ada dari jenis tanaman yang ada yang murah-murah saja, tetapi dengan sedikit sentuhan khusus dia menjadi lebih indah. Caranya gampang, kita potong-potong saja benih krokot dan kita masukkan di lubang-lubang yang sudah kita buat sebelumnya. Oh ya, membuat lubang itu kita bisa memakai besi panas yang kita panaskan di kompor. Kalau kita tidak punya alat yang pemanas pakai listrik itu. Kita masukkan satu-satu dan krokot yang saya jadikan tanaman gantung ini ada paling tidak 4 jenis warna, ada putih, kuning, merah, orange, dan pink. 5 ya. Saya tidak tahu mana batangnya karena tidak hafal ya. Karena ketika berbuah saya tidak memisahkan mereka, saya menanam di satu pot. Ya, masukkan dengan bantuan lidi atau kayu sehingga kemudian kita tusuk terlebih dahulu tanahnya. Kalau memang agak sulit dan kita masukkan batang-batang krokot yang ingin kita tanam. Lakukan sampai selesai. Saya berimajinasi ketika berhasil maka kumpulan krokot di botol plastik dan toples ini akan menjadi rimbun dan ketika berbuah, waktu digantung itu akan sangat indah. Ya, dan di kesempatan kali ini teman-teman saya juga berterima kasih ya untuk dukungan semuanya buat channel ini. Terima kasih, semoga terus menginspirasi. Kadang kita punya tanaman yang sederhana tetapi dengan sedikit kreasi menjadi lebih indah. Krokot kalau ditanam di tanah saja, dia bisa berbuah dengan baik, atau di pot biasa dia bisa berbuah dengan baik, berbunga dengan baik maksud saya. Tetapi ketika kita menggantungnya dengan cara menanam di botol atau di toples seperti ini, maka pemandangannya menjadi lain. Saya juga kemudian melanjutkan dengan menanam di toples plastik yang sudah saya bolongi sebelumnya. Ya, sepertinya setiap lubang di toples sudah terisi dengan batang krokot dan waktunya kita membuat gantungan dan saya memakai kawat. Lalu kemudian mencari tempat yang tepat untuk digantung dan krokot ini perlu matahari. Setelah kurang lebih seminggu, krokot ini telah menjadi subur pertumbuhannya. Saya terus merawatnya. Seperti teman-teman lihat, saya telah menggantungnya di depan rumah. Saya melihat ada kuncup-kuncup atau bakal bunga tetapi belum berbuah. Satu persatu kemudian mulai mekar.
tetapi saya senang melihatnya. Lalu saya menyiramnya dengan menyemprot dan juga perawatan pupuk. Saya memakai NPK sekitar 2 sendok, saya larutkan di sekitar 5 liter air, 5 sampai berapa ini? Saya tidak mengukurnya, 1 ember sedang. Saya aduk merata dan seminggu sekali krokot ini saya rendam di situ. Bentuk pemupukannya seperti itu sehingga nutrisi di dalam media tanam yang terbatas di botol yang dikeroyok sangat banyak krokot begitu ya, tercukupi. Ya seperti teman-teman lihat, begitulah seminggu sekali saya merawat krokot saya dengan merendamnya atau kemudian menyiram di larutan air yang telah diberi NPK. Setelah rutin dilakukan, krokot bertambah subur dan bakal bunga bertambah banyak. Sesekali saya memutar posisi dari krokot yang tergantung ini sehingga yang di bagian belakang menjadi depan, depan belakang, seperti itu 2 hari sekali sehingga semuanya terkena sinar matahari secara merata. Lakukan hal yang sama kepada krokot yang ada di toples. Dia telah menjadi banyak ya, karena satu batang yang saya tancap itu kemudian keluar tunas dan seterusnya sehingga dia menjadi rimbun. Ini di usia sebulan ya setelah penanaman. Tanaman adalah satu yang bertumbuh. Dia hidup dan perlu dicintai, dirawat sehingga dia menjadi maksimal. Jangan lupa ketika kita menggantung di satu tempat, kita memutar-mutarkannya sehingga semua sisi terkena sinar matahari secara bergantian. Kecuali Anda menggantungkannya dan dia berputar terus-menerus sepanjang waktu, Anda tidak perlu mengubah posisinya. Dan setiap hari ada saja bunga yang mekar, dan saya mengharapkan bunga ini mekarnya itu bersama-sama serempak dan penuh begitu ya. Tetapi saya harus bersabar. Ada begitu banyak bakal bunga yang bentar lagi pecah. Ada yang warna kuning, ada yang pink, ada yang orange, ada yang putih, dan ada yang merah. Saya sangat senang setiap hari. Dan setiap hari saya semprot ya dengan air biasa sehingga dia tetap cukup pembasahannya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Dukung terus ya channel ini. Yang belum subscribe, silakan karena subscribe itu gratis.
Dan yang sudah, Anda bisa tekan lonceng notifikasi, bagi channel ini kepada yang lain untuk tetap menjadi berkat ya, menjadi inspirasi. Dari petani kita belajar tentang kesabaran, dari petani kita tahu apa yang kita tanam itu yang kita petik. Thank you for watching. God bless you and bye-bye.